Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, hari Ahad 26 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 16 Agustus tahun 2020, kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis untuk kita sama-sama belajar Al-Quran, belajar memahami kalamullah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir menyimak, belajar, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan menjadi manusia terbaik seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terwujud, dan itu menjadi harapan kita semua. Pada kesempatan Ahad pagi kali ini kita akan masuk pada bahasan tafsir surat Al-Fath ayat ke-10, yang pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada ayat ke-9 di surat Al-Fath, surat ke-48. Ini yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan di pagi ini. Kita akan coba lihat terlebih dahulu ayatnya, kemudian terjemahnya, baru kita akan masuk pada kandungan yang terdapat dalam ayat ini. Kita mulai dengan ayatnya. Kita lihat bersama. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu. Maksudnya orang-orang yang berjanji setia membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka membaiat atau berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha. Maka barang siapa yang melanggar janji, fa innama yankuthu ala nafsih, maka sesungguhnya ia melanggar atas janjinya sendiri. Waman aufa, dan siapa yang menepati janjinya, bima ahada alaihullah, dengan apa yang telah ia berjanji tentang hal tersebut kepada Allah. Artinya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia penuhi, fasayu'tihi ajron azima. Fasayu'tihi, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya ajron azima, balasan pahala yang besar. Ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan hari Ahad ini, surat Al-Fath ayat ke-10. Sekarang kita lihat di ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita sebuah peristiwa dan kejadian yang terjadi pada 14 abad yang lalu, ketika mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah, namun ternyata orang-orang musyrikin tidak mengizinkan kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah untuk bisa melaksanakan tawaf di Baitullah. Dan ini menunjukkan kebencian yang luar biasa kepada kaum muslimin, karena mereka tidak mengizinkan hanya kepada kaum muslimin, sementara bangsa-bangsa umat-umat yang lain yang mau berkunjung masuk ke dalam kota Mekah diizinkan. Artinya ada sesuatu
yang tertanam dalam diri mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian di sini kita bisa lihat juga bagaimana dalam peristiwa ini diceritakan bagian dari perjalanan proses tersebut. Ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah itu ada peristiwa baiatnya kaum muslimin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua ketahui bahwa Al-Quran banyak berkisah tentang umat-umat terdahulu maupun peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak. Ini perlu menjadi perhatian tersendiri bahwa ketika kisah itu mendapatkan porsi yang sangat besar dalam Al-Quran, artinya ada sesuatu. Ada yang perlu kita berikan perhatian. Sebegitu besarnya Al-Quran memberikan perhatian terhadap kisah, maka kita pun perlu memberikan perhatian yang sama. Dan inilah manhaj yang kita dapatkan dari Al-Quran. Bahwa ketika Allah SWT memberikan perhatian kepada sesuatu dengan porsi yang besar, maka kita juga memberikan perhatian yang sama besarnya. Dan ini akan mengoptimalkan kemampuan otak kita, kemampuan yang ada dalam diri kita ketika kita bisa sejalan dengan Al-Quran. Perhatian yang besar tentang sesuatu, maka kita juga berusaha untuk memberikan porsi yang sama. Sebaliknya ketika Al-Quran tidak memberikan perhatian yang besar tentang sesuatu, kita juga berupaya untuk tidak memberikan perhatian sebesar itu. Jadi berusaha untuk sejalan seperti yang Al-Quran jalani, seperti yang Al-Quran kenalkan pada kita. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cara kita untuk berjalan dengan manhaj Quran. Selanjutnya, pada ayat ini kita bisa coba pelajari bagian per bagiannya. Mulai dari kita melihat dari sisi bahasa. Pada firman Allah SWT, Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Nah, ini oleh sebagian penulis tafsir dari sisi balaghah ini dinamakan isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Ini menyerupakan baiat atau janji setia untuk berjihad dengan jiwa, dengan nyawa, disamakan dengan transaksi jual beli atau al-bai'. Jadi di sini disebutkan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi aktivitas orang untuk menyatakan komitmen, janji setia dengan jiwanya, siap berjihad dengan jiwanya, disamakan dengan transaksi jual beli atau transaksi menyerahkan barang. Kemudian isim yang menjadi musyabbah bihi, yaitu kata al-bai', yabi'u, yubayyi'un, itu dipinjam untuk digunakan menyebutkan musyabbah yang diserupakan. Nah, dari musyabbah bihi ini diambillah kata kita lihat di sini yubayyi'un dengan makna yu'ahidun, artinya mereka berjanji. Berjanji apa? Menyerahkan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik kesamaan di antara keduanya adalah masing-masing menggunakan pengertian pertukaran. Lalu di sini ada kata innama yubayyi'unaka. Innal ladzina yubayyi'unaka.
Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, nyatakan janji setianya kepadamu, ini adalah berkaitan dengan peristiwa Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan pada kejadian di Hudaybiyah. Hudaybiyah nama tempat yang berada di Mekah. Hudaybiyah nih. Kalau sekarang tentu letaknya sangat dekat, mudah dijangkau dengan alat transportasi kendaraan roda 4 atau sejenisnya. Nah, mereka para sahabat yang hadir di situ ketika mereka berbaiat pada Bai'atur Ridwan, mereka menyatakan kesiapannya dan rela mengorbankan nyawanya dalam rangka membela atau menolong Rasulullah SAW, dan mereka tidak akan lari, tidak akan mundur berhadapan dengan kaum Quraisy. Di sini kata yubayi'un atau kata bai' ini artinya ada pertukaran antara harta dengan harta. Ini yang kita kenal dalam hasanah dalam ilmu fikih. Maka yubayi'unaka atau mubaya'ah itu artinya mereka berjanji setia untuk tetap teguh melawan orang-orang kafir, dan apa balasannya? Jaminannya surga. Jaminan surga bagi mereka. Balasan yang mulia, balasan yang baik. Nah, kemudian baiat ini dilaksanakan di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah. Jadi, tadi seperti kita sampaikan, Hudaybiyah ini perkampungan kecil yang letaknya dekat sekali dengan kota Mekah, atau kalau sekarang orang tentu membahasakannya di Mekah karena letaknya cuma di pinggir kota Mekah dan tidak terlalu jauh, tapi berada di luar batas tanah haram. Ketika dinyatakan bahwa innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, nyatakan janji setia kepadamu, kepada Rasulullah SAW, innama yubayyi'unallah, pada hakikatnya mereka berbaiat, mereka menyatakan janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah yang dimaksud dalam baiat mereka. Dan kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 80, siapa yang taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Maksud baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada beliau itu artinya taat kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketika disebutkan innama yubayyi'unallah, pada hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah, artinya transaksi mereka yang memberikan balasan. Kalau dalam jual beli ada harga, ada barang, yang memberikannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya perjanjian kepada atau perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perbedaan. Ketika orang menyatakan komitmennya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya dia komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya tanpa dibedakan sedikit pun. Kita tidak mengenal ada pembedaan. Kalau ada perintah Allah kemudian dilarang Rasul SAW, tidak kita kenal itu. Perintah Allah SWT kemudian perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya sama, baik disampaikan dengan bentuk yang sama atau bentuk yang lain tapi menguatkan, tapi tidak ada perbedaan sedikit pun. Maka ketaatan kepada Allah juga bentuknya ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya Allah SWT berfirman, yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan menyatakan yadullah, bahwa ada penyebutan kata tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hal ini, para ulama salaf mengimani makna yad sebagaimana yang dikenal, bahwa yad itu artinya bermakna tangan, tapi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tamtsil, dari menyamakan atau mengupamakan tangan Allah SWT dengan makhluknya, dan juga tidak melakukan takyif, mempertanyakan bagaimana bentuk tangan tersebut. Karena yang namanya pengetahuan tentang hakikat sifat itu terkait dengan pengetahuan tentang hakikat zat. Artinya, mengetahui hakikat al-yad yang bermakna tangan itu sangat terkait dengan pengetahuan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika zat Allah Subhanahu wa taala tidak kita ketahui secara pasti bentuknya seperti apa, dan itu adalah sesuatu yang gaib, maka sifatnya pun demikian. Oleh karena itu, kita mempasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hakikat ini, bukan memasrahkan maknanya. Karena makna yad sama juga dengan makna-makna yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyatakan sifat zat itu ketika ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin disamakan dengan makhluknya. Sama seperti ketika kita dapati pada firman Allah Ta'ala dengan kata Sami' dan Basir. Sami' dan Basir, mendengar, melihat pada manusia di surat Al-Insan, Sami'an Basira, tentu berbeda dengan Sami' dan Basir untuk Allah Subhanahu wa taala. Tulisannya bisa sama, sin, mim, ya, dan ain. Basir tulisannya ba, shad, ya, ra. Tulisannya sama. Tapi semua sepakat tidak mungkin sama antara makhluk dengan khalik. Antar makhluk saja untuk Sami' dan Basir, mendengar dan melihat, ada perbedaan yang nampak dengan jelas antar makhluk, apalagi antara makhluk dengan khalik. Antara makhluk dengan khalik tentu lebih berbeda. Kalau kita melihat ada manusia melihat, lalu ada makhluk Allah yang lain melihat, sama-sama melihat, tentu melihat dengan cara, dengan kaifiyah, dengan hakikat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin sama. Maka makhluk-makhluk yang satu dengan yang lainnya berbeda, antar makhluk bisa berbeda, apalagi antara makhluk dengan khalik. Dan ini merupakan bagian dari tauhid, di mana kita mengimani untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya zat, Allah punya sifat yang berbeda dengan makhluk-makhluknya. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih. Siapa yang tidak menepati janji atau melanggar janji setianya, maka pada hakikatnya dia melanggar janji tersebut, melanggar atas janjinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihullah, dan siapa yang memenuhi atau menepati janjinya kepada Allah, fasayu'tihi ajran azima, maka niscaya Allah akan memberinya
atau memberikan kepadanya pahala yang agung, pahala yang besar. Nah, jadi orang yang melanggar janji yang telah ia ikrarkan dalam baiat, maka akibat buruk dan mudaratnya akan menimpa dirinya sendiri. Sebab dengan begitu, ia telah menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala dan menjadikan dirinya layak untuk mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman. Nah, sebaliknya, siapa yang memenuhi janji dan melaksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam baiat, maka Allah akan memberikan karunia kepadanya pahala yang agung, pahala yang melimpah di akhirat kelak. Tentu akan memasukkannya juga ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini ulasan singkat di ayat ke-10 surat Al-Fath. Mudah-mudahan ulasan ini selain menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang ayat, juga menambah keimanan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sedikit, kemudian terus kita tambah dengan pengetahuan berikutnya, maka kita mendapatkan wawasan yang terus dan keimanan yang juga terus meningkat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.